Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sally Agreni dari kelas 3A, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ekologi hewan, yaitu interaksi yang terdapat di dalam ekologi hewan. Interaksi yang terjadi di dalam ekologi hewan itu ada 5 macam. Yang pertama adalah netralisme, yang kedua simbiosis, yang ketiga predasi, yang keempat kompetisi, dan yang terakhir adalah amensalisme. Kelima jenis interaksi ini akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Yang pertama adalah interaksi netralisme. Interaksi netralisme adalah hubungan ataupun interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda jenis tetapi tidak saling mempengaruhi meskipun mereka hidup pada habitat yang sama. Contohnya adalah kupu-kupu dan kerbau. Kupu-kupu dan kerbau ini adalah makhluk hidup yang berada di alam bebas. Kerbau hidup dalam suatu wilayah, yang mana pada wilayah tersebut juga terdapat beberapa kupu-kupu. Maka kehadiran kupu-kupu ini tidak akan mengganggu aktivitas dari kerbau ini, karena mereka memiliki perbedaan waktu dalam mencari makan dan juga jenis makanan mereka berbeda. Sehingga hubungan antara kupu-kupu dan kerbau ini disebut dengan interaksi netralisme, karena tidak saling mempengaruhi antara satu sama lain. Yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis adalah suatu individu dari dua atau lebih spesies hidup melakukan kontak langsung dan akrab dengan satu sama lain. Disebut dengan simbiosis. Interaksi simbiosis dibedakan lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah interaksi antar spesies yang menguntungkan kedua spesies yang terlibat. Jadi, spesies yang satu diuntungkan dan spesies yang satunya lagi juga sama-sama diuntungkan. Contohnya adalah burung bangau dan kudanil. Burung bangau akan memakan kutu-kutu dan parasit yang menempel di punggung kudanil. Sedangkan kudanil akan diuntungkan karena tubuhnya akan menjadi bersih dan terbebas dari kutu. Yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme ini adalah interaksi yang terjadi antara spesies yang menguntungkan yang satu, tapi tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan spesies yang satunya lagi. Jadi yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak memiliki pengaruh apapun. Contohnya adalah rayap dan protozoa berflagela. Protozoa berflagela hidup di dalam saluran pencernaan rayap dan mencerna selulosa dari kayu yang kemudian menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna. Jadi, protozoa berflagela ini memiliki keuntungan karena dia dapat berlindung di dalam tubuh rayap, sementara rayap tidak akan memiliki pengaruh apapun. Kemudian parasitisme. Parasitisme ini adalah interaksi simbiosis antara satu organisme parasit ataupun organisme yang merugikan, kemudian memperoleh nutrien ataupun keuntungan dari organisme lain yang disebut dengan inang ataupun host. Jadi, organisme yang satunya mendapatkan keuntungan dan yang satunya lagi mendapatkan kerugian. Contohnya adalah cacing hati dan sapi. Nah, cacing hati ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang mana cacing sapi ini berdiam di dalam tubuh sapi dan dia akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi tersebut. Akan tetapi sapi mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuatnya menjadi terserang penyakit. Interaksi seperti ini disebut dengan interaksi parasitisme. Dan yang ketiga adalah predasi. Predasi adalah hubungan antar spesies yang salah satu spesiesnya adalah predator, membunuh dan memangsa spesies yang satu lagi yang disebut prey. Jadi hubungan predasi ini melibatkan predator sebagai pemangsa dan yang satunya lagi prey ataupun si mangsa. Nah, contohnya adalah
kucing dan tikus, yang mana kucing di sini berperan sebagai predator karena dia memangsa tikus, dan kemudian tikus berperan sebagai si mangsa ataupun prey karena tikus dimangsa oleh si kucing tersebut. Yang selanjutnya adalah kompetisi. Interaksi kompetisi adalah interaksi yang terjadi sewaktu individu-individu spesies yang berbeda bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas. Nah, kompetisi ini dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah intraspesifik. Interaksi intraspesifik ini adalah interaksi yang terjadi antara organisme yang berasal dari spesies yang sama. Contohnya adalah kambing jantan A dan kambing jantan B berebut untuk mengawini seekor kambing betina. Jadi misalkan pada suatu habitat tertentu hanya ada seekor kambing betina. Nah, jadi kambing jantan A dan kambing jantan B ini berebut untuk mengawini satu ekor kambing betina tersebut. Yang kedua adalah interspesifik. Interspesifik ini adalah interaksi antara organisme yang berasal dari spesies yang berbeda. Contohnya adalah singa dan citah berebut untuk memangsa seekor rusa yang sedang jalan-jalan, yang mana singa dan citah ini merupakan spesies yang berbeda. Misalkan pada suatu habitat hanya terdapat seekor rusa, kemudian seekor rusa itu sedang berjalan-jalan. Nampaklah si singa dan si citah ini. Mereka berebut untuk memangsa rusa yang sedang jalan-jalan tersebut. Interaksi ini disebut dengan interaksi interspesifik. Kemudian yang terakhir adalah interaksi amensalisme. Interaksi amensalisme ini adalah interaksi yang terjadi yang merugikan suatu pihak, akan tetapi satu pihak lagi tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Nah, dia terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah alelopati, yang mana alelopati ini adalah makhluk yang memiliki toksik ataupun beracun, tetapi dia yang makroorganisme. Contohnya adalah pohon pinus dan tanaman di sekitarnya. Pohon walnut ini merupakan tanaman yang menghasilkan kacang walnut yang banyak digemari oleh orang-orang, terutama di Indonesia. Nah, manusia mendapatkan keuntungan dari kacang walnut ini, akan tetapi keberadaannya dapat merugikan tanaman lain. Hal ini dikarenakan pohon walnut ini memiliki senyawa alelopati ataupun racun seperti gulma. Nah, sehingga akan merusak dan menghambat perkembangan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Jadi, interaksi ini disebut dengan interaksi amensalisme. Dan contoh yang kedua adalah anabiosa. Anabiosa ini juga sama, memiliki toksit, akan tetapi mikroorganisme ataupun makhluk hidup yang kecil. Contohnya adalah Dinoflagellata dengan fitoplankton. Dinoflagellata ini adalah mikroorganisme yang termasuk pada kelompok alga, yang mana Dinoflagellata ini ternyata memiliki senyawa alelokimia yang akan memberikan dampak buruk bagi binatang laut lainnya seperti fitoplankton. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.